syariat-syariatnya. Para bapak, para jamaah hadirin rahimakumullah, sebagaimana dalam syairan yang telah saya bacakan tadi yang bernada bahar tawil. Nada-nada itu banyak, Pak. Jadi jauh sebelum dilahirkannya Roma Irama, itu ulama udah ada nada tersendiri. Makanya dalam Islam tidak melarang ada seni. Seni Islam tanpa seni sepi. Contoh adan aja, Pak. Adan kalau enggak pakai lagam, bawa pada tarulun. Kamu bari ngagetak kan? Allah Akbar. Atau cek papar keksa, di mana lu kamu luar budak sih gitu kan ya. Nah, mantap. Islam menganjurkan ada seni. Cuma jangan kelewatan deh. Hayang naheun dilagamkeun gong dangdut teh. Gitu nya. Hayya shalah. Enak deh ya. Gitu nya. Jadi sekadarnya aja. Gitu ya. Ngegetak teuing ulah. Jadi ausatuha. Ngegetak teuing ulah. Ngadangdut teuing ulah deh itu. Begitupun imaman dan lain sebagainya. Atau khotib nggak jadi masalah dilagamin. Yang ngelagamin bagus, yang nggak ngelagamin bagus. Untuk bagus kan komen berarti buri ya. Lah cina bagus itu sih atau sawaran. Begituan deh. Ayo mana ditanya tuh bisa. Tak ada tuh enak deh. Itu nya. Katanya nada itu diperlukan. Seni dalam Islam itu diperlukan. Islam tanpa seni sepi. Gitu ya. Nah, makanya ada bahar tawil, ada bahar khafi, gitu ya. Seperti tadi Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, wa Muhammad Habibullah. Yang pertama Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim dicap oleh Allah Khalilullah. Apa Khalilullah? Kekasih Allah. Kekasih Allah. Terus Nabi Allah Musa Kalimullah. Nabi Musa itu dicap oleh Allah yaitu Kalimullah, orang yang pernah berbicara kepada Allah secara langsung. Karena atas perintah pemaksaan, atas adanya pemaksaan dari Nabi Musa, ya Allah, ya Rabbi, saya ingin berbincang-bincang denganmu. Saya ingin berbicara denganmu. Ada di Gunung Turisina. Makanya dalam salah satu riwayat peristiwa Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad, itu salah satunya sholat di Gunung Turisina. Yang cikal bakal dahulu di tempat itu pernah terjadi antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Turisina. Isa Ruhullah, Nabi Allah Isa itu Ruhullah. Salah satu sebelum baginda Nabi dilahirkan, ini Nabi Musa dulu Pak, orang mukjizatnya sangat luar biasa. Salah satunya bisa menghidupi orang yang mati. Makanya di keyakinan Nasrani itu meyakini bahwa Nabi Isa itu Tuhan mereka karena punya anggapan anak yang dilahirkan tanpa bapak. Makanya dia punya keyakinan kalau ada zaman sekarang bayi lahir tanpa bapak itu kami jadikan Tuhan. Alhamdulillah. Kita punya keyakinan bahwa Allah itu Tuhan kita itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak bisa disandingkan dengan makhluk. Makhluk itu wujud badal Adam. Adam ba'dal wujud badal Adam. Itu kita. Adanya kita sebelum kita tiada. Contoh kecil kita, adanya kita, syariatnya ada, adanya orang tua kita. Gitu ya. Itulah wujud pada Adam. Itulah hakikatnya makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak wujud pada Adam, tapi wujud abadal. Dia dari menciptakannya makhluk alam dunia sampai hari kiamat itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah
Isa Ruhullah. Yang terakhir baginda Rasul Muhammad Habibullah. Muhammad Kanjeng Rasul, Nabi terakhir bakal dienas di dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi rusul. Gitu ya, bahwa Kanjeng Rasul baginda Nabi itu dicap oleh Allah Rasulullah, Nabi terakhir, dan tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Kalau zaman sekarang ada yang ngaku Nabi, harus diyakinkan tekad oleh kita tidak mengimani, kita tidak meyakini bahwa kita meyakini tidak ada Nabi lagi selepas Nabi Muhammad. Gitu ya. Ada dari dulu. Bahkan bukan mengaku Nabi, mengaku Tuhan. Dari zaman Nabi ada Musailamah al-Kadzdzab, sampai sekarang angkat-angkatnya itu ya Lea Edan. Kalau di Jakarta ini sempat ada ya, Lea Edan yang mengaku malaikat Jibril. Ngaku malaikat itu ditangkap sama polisi. Polisi Indonesia pernah hebat-hebat, jangankan teroris, malaikat tewak kan. Biasanya, nah inilah mana yang kita ceritakan khusus, yang kita ceritakan tema malam ini di bulan Dzulhijjah. Apa? Kanjeng Nabi Allah Ibrahim. Ini di bulan Dzulhijjah. Nah, kita sedikit kalau kurang tema bulan haji, gitu ya. Nanti harus kita bangga punya kalender tersendiri, namanya Dzulhijjah. Ini kalender di dalam Hijriah, kalender terakhir lalu kurang tema akhir tahun 12, gitu ya, 12 bulan, gitu ya. Dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, gitu ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, sana semua bukan Rawa, tapi Syakban, terus habis Syakban Ramadan, habis Ramadan Syawal, habis Syawal bukan sidik Syawal ini, lain hampir. Dzulqa'dah, habis Dzulqa'dah baru Dzulhijjah. Inilah bulan yang terakhir. Gitu ya. Allah sangat memuliakan bulan Dzulhijjah. Gitu ya. Bahkan saking memuliakannya bulan Hijjah, di antara kenapa Allah memuliakan bulan Dzulhijjah, di bulan tersebut Allah memerintahkan sampai diabadikan di rukun iman yang kelima. Apa? Hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini kalau kita menggali sedikit tentang bab-baban haji, ini kita harus memahami sedikit, Pak. Apa? Allah menurunkan ayat Hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berhajilah kamu ke rumahku, manistato'a, bila mampu, manistato'a ilaihi sabila, bila mampu melaksanakannya. Nah, di sini bukan kita mengartikan harus ke Mekah aja, Pak, bukan. Gitu ya. Allah tidak memerintahkan hijrul Makkah. Kalau hijrul Makkah mungkin kurang rada pabalieur, gitu ya. Kan kebenaran makhluk Allah ini tidak diciptakan keseluruhan mempunyai kemampuan, istilahnya banyak harta bergelimang kita bisa berangkatkan haji, gitu ya. Yang dimaksud disuruh oleh Allah hijjul baiti di sini, datangilah rumah-rumahku. Jika belum mampu mendatangi Makkah, mengunggah haji, naik haji, datangilah seminimal rumahku, yaitu masjid-masjid. Makmurkan masjid berjamaah, makmurkan masjid ada taklim, datangi taklim. Makmurkan masjid, ada kegiatan di masjid, ikut. Itu salah satu hijjul bait. Nah, ancaman bagi orang yang mampu tapi tidak mendaftar, jangankan naik haji, daftar pun tidak. Begitu dia wafat, kata Allah, ditanya, kamu mau masuk kategori kafir Nasrani apa kafir Yahudi? Alhamdulillah tidak. Makanya ketika orang mampu sudah ada hartanya. Kalau tidak salah, kemarin saya berbicara dengan guru, daftar sekarang itu kalau tidak salah 37 juta. Nah, kita punya deposit lebih dari itu, kita daftarkan. Nah, sesudah kita daftarkan, kita tidak ada umur. Nah, itu insya Allah kita udah kecap haji pada akhirat.
Nah, ancaman untuk orang tersebut, kita punya deposit uang lebih, kita tidak daftarkan, kuhanena bukan keyakinan dong kita, aing mah daftar ke nungguana apa tahun-tahun, tuh didaftarkan sampai KBA, bahkan kudu ngagantian, istilahnya kudu digantian, ya, kudu ditebusan, bunga hajikeun kudu sanes, istilahnya bukan hutang manehna. Naudzubillah, makanya nah ulah diengkek itu sarwana doang daen doang hutang deh. Nah inilah Nabi Allah Ibrahim. Bahkan salah satu keistimewaan di bulan Dzulhijjah, kenapa Allah di bulan Dzulhijjah ini sangat memuliakannya? Yang kedua yaitu adanya peristiwa yang sangat hebat yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ini termasuk dalam ulul azmi, Pak. Nabi di seluruh dunia, ya, itu ada 12.000 nabi. Diayak, disaring kalau kata kita, ya. Disaring lagi jadi 313. Disaring lagi jadi 25 nabi yang wajib kita ketahui dari mulai Nabi Adam sampai kan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 25 diayak dari Pak, disaring lagi jadi 4. Nah inilah gelar ulul azmi. Ada yang hampir nempel sama gelar ulul azmi, cuman tidak lulus. Siapa? Nabi Allah Ayub alaihi salam. Itu Nabi Allah Ayub, kalau tidak berdoa kepada Allah, tidak nyerah kepada Allah, dia dimasukkan kategori ulul azmi. Karena tidak lulus, dia sudah tidak kuat lagi menahan cobaan dari Allah, akhirnya dia berdoa ingin disembuhkan, tidak termasuk kategori ulul azmi. Padahal Nabi Allah Ayub tidak sebagaimana sabarnya, Pak. Dilanda sakitnya aja belasan tahun. Sampaikan dalam satu riwayat mengatakan itu bilatun yang ada di badan Nabi Ayub ketika mau ibadah sholat diceporin dulu, Pak. Udah beres sholat ditempelin lagi sama kulitnya, Pak. Coba zaman sekarang ada nggak orang yang gitu? Karena kreat hulu pakai langsung mulai protek berulang lagi, gitu ya. Nah makanya ada yang mengatakan para ulama, ketika seorang manusia dilanda musibah, ada min marodin, musibah apa? Sakit. Fama yu'tihi min marodin kasyajarati warokoha, maka dia seakan-akan dosa-dosanya sedang dikiparatkan oleh Allah seperti pohon yang tandus, pohon yang kering berjatuhan daun-daunnya. Jadi orang yang sakit itu seakan-akan dia sedang dikiparatkan dosa-dosanya, Pak. Gitu kan? Kering atau kudu bunga, gitu kan? Lamun tegering kurang atau kudu wanti-wanti. Buah-buah apa gitu ya, incuna Fir'aun. Sebab di riwayat yang mengatakan Fir'aun itu seumur hidupnya dia belum pernah keterajang penyakit, Pak. Belum pernah sakit seumur hidupnya. Nah gitu ya. Nah inilah kembali Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Di masa muda Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sungguh luar biasa, sungguh pintarnya, sampai bisa meluluhkan hati orang tua. Tidak berdebat, melainkan adu argumen. Nabi Allah Ibrahim orang yang sangat cerdas, tapi memiliki orang tua yang durjana. Apa durjananya? Menyembah patung. Bukan hanya menyembah patung, orang tuanya yang membuat patung itu tersendiri, patung sesembahan. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim sebelum diusir oleh bapaknya ke gua yang sebelum kita nanti ceritakan, berdebat sama bapaknya, sampaikan bapaknya berbicara, pergi kamu, kalau tidak aku akan mencabutmu, mengusirmu dari sini. Bagaimana tanggapan Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim tetap mendoakan pengampunan dosa bapaknya, fayaghfirullahu li abi, tetap memohon
pertolongan, pengampunan kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya mengancam mengusir Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah inilah masa-masa muda Nabi Allah Ibrahim. Nah begitu Nabi Allah Ibrahim dengan pikirannya yang cerdas, begitu masyarakat kaum-kaum tersebut memulai aktivitasnya masing-masing. Ada yang jadi petani, ada yang mengembala kambing di waktu siang sampai sore. Nah, di waktu tengah-tengah melakukan aktivitas kaum ini kan tidak ada di rumah. Nabi Allah Ibrahim menghancurkan, Pak. Dengan gagahnya menghancurkan seluruh patung-patung itu, Pak. Menghancurkan seluruh patung-patung itu. Nah, akhirnya patung itu seluruh dihancurkan, disisain yang satu yang paling gede. Gitu ya. Disisain patung yang paling gede. Itu kampak yang dihancurkan itu ditempelkan di patung yang paling gede itu. Akhirnya Ibrahim pulang ke rumah. Nah, sesudah kaum tersebut pulang ke rumahnya masing-masing, melihat pangeran sesembahan mereka hancur, mereka murka, Pak. Gitu ya. Bertanya, ini kelakuan siapa? Wah, pasti ini kelakuan si Ibrahim. Karena si Ibrahim yang tadi tidak melakukan kegiatan apapun. Akhirnya didatangkanlah Nabi Allah Ibrahim. Wahai Ibrahim, anta uktul ilahaka. Wahai Ibrahim, apakah kamu menghancurkan Tuhan sesembahan kami? Bagaimana tanggapan Nabi Allah Ibrahim? Saya tidak menghancurkan. Tanya saja kepada Tuhan kalian yang paling besar. Orang pampaknya aja di situ, kata Nabi Ibrahim. Akhirnya dijawab oleh kaum tersebut. Dijawablah, kamu gila Ibrahim. Mana mungkin patung bisa menghancurkan patung-patung yang lain? Akhirnya dengan lantangnya jawaban Nabi Allah Ibrahim, nah itu kalian tahu sebagaimana sifat patung yang tidak bisa menolong, yang tidak bisa bergerak apapun, apalagi kalian tidak bisa menolong kalian di pada waktu ini, apalagi patung itu tidak bisa menolong dari azab Allah Subhanahu wa taala. Patung ini saja tidak bisa bergerak apapun, cicing bae. Kamu datang azab di Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum ini pada murka, mengusirlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Diusir. Masa-masa muda Nabi Allah Ibrahim itu di salah satu gua, Pak. Nah, singkat cerita di salah satu gua Nabi Allah Ibrahim, begitu datangnya waktu malam, Nabi Allah Ibrahim keluar, ro'as syamsa, melihat ro'al qamar, melihatlah kepada bulan. Apakah inilah pangeranku, kata Nabi Allah Ibrahim di masa mudanya. Apakah inilah pangeranku, soalnya terang benderang. Gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana tanggal 15 ya, tengah-tengah bulan malam 15 gitu ya. Itu sangat terang. Apakah ini pangeran kita? Begitu diteliti lagi pangeran kita tidak mungkin bisa surut. Pangeran kita tidak mungkin bisa hilang. Akhirnya datanglah syamsa, ro'as syamsa. Apakah inilah pangeran kita? Hada kabir, inilah pangeran. Hada akbar, ini mah lebih gede dibanding yang lain. Apakah inilah matahari sesembahan kita? Karena ini lebih besar, kata Nabi Allah Ibrahim. Itu hilang lagi. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim punya keyakinan, Rabbi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim memutuskan bahwa Tuhan, pangeran yang menciptakan langit, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, itu yang patut disembah. Itulah masa muda Nabi Allah Ibrahim, melawan orang tua, diusir kaum, gitu ya, sampai Nabi Allah Ibrahim dapat hidayah, didatangkan malaikat Jibril, Rabbi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Gitu ya. Nah, inilah
Riwayat Nabi Allah Ibrahim sampaikan Nabi Allah Ibrahim itu dibakar, Pak. Sampai kaumnya itu saking bendunya, saking bencinya kepada Nabi Allah Ibrahim, bahkan sampai orang tuanya benci sama Nabi Allah Ibrahim, sampai kan dibakar, Pak. Ditalikanlah seluruh badan Nabi Allah Ibrahim, ditalikannya, akhirnya dibakar, dikumpulkan kayu-kayu, akhirnya dibakarlah. Bagaimana didatang sebelum Nabi Allah Ibrahim berdoa, ya narukuni itu adalah hewan-hewan kecil yang menolong Nabi Allah Ibrahim. Apa? Katak. Katak, Pak, menolong. Apa katak itu? Mengantarkan air dari wahangan, loncat-loncat mematikan air. Ada yang menyaut, Pak, sesama hewan. Nah, yang menyaut itu burung kenari. Wahai katak, wahai bangkong, kenapa kamu ingin menolong Nabi Ibrahim? Kan kamu sudah tahu itu api sangat besar, itu air segitu tidak bisa memadamkan, tidak bisa memadamkan kobaran api yang sangat besar itu. Kenapa kamu begitu gigih, begitu punya keyakinan bisa menyurutkan api tersebut, padahal api itu tidak bisa mematikan api? Bagaimana jawaban kata? Mungkin dengan air ini saya tidak bisa memadamkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Tapi saya yakin dengan keyakinan saya sendiri, saya memihak kepada yang benar, bahwa kebenaran ini akan mengantarkan saya kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus kita contoh, Pak. Pelajaran yang harus kita contoh, ya. Umat akhir zaman, meskipun ada kaum-kaum, ada golongan-golongan yang menyimpang. Katakanlah dia mengatakan inilah zaman sekarang, ibadah itu mah ibadah kuno, ibadah jangan diikutin. Apa itu kitab-kitab kuning misalnya? Kitab sekarang mah kitab terjemah, Quran terjemah, nggak ada kitab kuning. Kita mah jangan begitu. Gitu ya. Kita mah aslafun as-shalih, mengikuti ulama-ulama salafun as-shalih. Nah, inilah begitu Nabi Allah Ibrahim didatangkanlah, dapat wahyu. Nabi Allah Ibrahim diajarkan doa oleh malaikat Jibril, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, ya narukuni bardan, ademlah, bardan, sejukkanlah badan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, wassalaman, dan selamatkanlah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Api yang hakikatnya panas bisa dingin oleh siapa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah sudah menghendaki, gitu ya. Jadi jangan aneh kalau misalkan ada orang yang ilmunya tinggi, ilmu kewaliannya tinggi, gitu ya, bisa memadamkan api. Riwayat Syekh Asnawi aja, Pak. Syekh Asnawi sedang berkunjung ke daerah Lampung karena pada saat itu ingin membangun masjid yang ada di Banten. Kebetulan masjid yang ada di Banten Sultan Hasanuddin itu, Syekh Asnawi itu menjadi panitianya, mengumpulkan biaya dipimpin oleh Syekh Asnawi langsung. Syekh Asnawi mencari biaya itu ke Lampung. Nah, dengan idrokan mata batin Syekh Asnawi melihat pondokannya dibakar, Pak. Pondokannya terbakar, kebakaran, Pak. Melihat Syekh Asnawi dengan izin Allah, dengan ma'unah Syekh Asnawi, kan itu di Lampung tepatnya pinggir kali, Pak, istilahnya. Di pinggir kali membawakan seember, dibanjurkannya di Lampung, tapi padamnya mah dicaringin, Pak. Padamnya mah dicaringin. Nah, ini adalah salah satu ma'unah sampai turun. Nah, inilah pertamanya Nabi Allah Ibrahim. Api yang hakikatnya panas bisa dingin. Ya narukuni bardan, dinginlah, bardan wassalaman, dan selamatkanlah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, ini jadi jangan aneh.
gitu ya. Sekelas Kangjeng Rasul. Nah inilah yang cikal bakalnya ada syafaat Kangjeng Rasul. Ini sesudah umat Nabi, sesudah umat baginda Nabi seluruhnya disisap, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Ini baginda Nabi mampu nggak masuk duluan, Pak. Tapi masih melihat takut masih ada umatnya yang nyelap di neraka. Dicarinya ke neraka. Bahkan kita tahu yang namanya neraka, api itu panas, yang namanya neraka itu pedih. Tapi begitu Nabi masuk, itu neraka tidak membakar, tidak membuat baginda Nabi panas. Gitu ya. Abruk-abrukan baginda Nabi mencari, takut masih ada umatnya. Akhirnya ketemu salah satu umatnya. Siapa kamu? Waduh, kemot bisa ya. Orang mana orang Cipang-Parang ya. Waduh, sudah gitu. Pan kalau kemana masuk neraka. Waduh, tidak jamaah sudah. Pan nanti sana aku ayah pengajian sama besar kali. Tidak datang gitu. Tapi sok dan isok sih sedikit. Amun ayah muda serta teman beraha 10.000 juga. Tapi iman ke Allah, iman ke Rasulullah, iman ke Rasul. Gara Rasul angkat kami geus teu kuat. Ya angkat bukan ya Rasul. Itu namanya syafaatul uzma. Itu yang kita lakukan. Gitu ya. Kita mau masuk surga dengan amalan-amalan kita, roman-romannya jauh. Kata almarhum Jainuddin MJ. Gitu ya. Ini modelan kata saya kata Jainuddin MJ nih mau masuk ke surga dengan amalan-amalannya asa-asanya jauh. Karena apa? Nabi Allah Adam alaihissalam dari surga memakan buah khuldi satu aja dosanya diturunkan ke dalam dunia. Kita dosa banget mau masuk surga gitu lah. Pentingnya itu cocok gitu ya. Nah, makanya sungguh luar biasa rahmat Allah, sangat luar biasa gitu ya. Dosa kita banyak, rahmat Allah, pengampunan Allah jauh lebih banyak gitu ya. Engkau nangis di hadapanku, aku senang melihat. Engkau berjalan menuju rumahku, mau berjamaah, mau taklim, mau memakmurkan masjid, mau memakmurkan mushola, aku datang menyambut. Itulah rahmat Allah. Nah inilah ya. Makanya kita kalau misalkan mau masuk surga dengan amalan-amalan kita jangan jauh. Makanya kita masuk surga itu dengan pihak, dengan syafaat, dengan pertolongan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah riwayat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang mana kila sababu darhi Ibrahim wa Ismail alaihissalam innahu qoroba al-fashatin. Nah inilah begitu semasa tuanya, singkat ceritanya sabar Nabi Allah Ibrahim bisa menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail. Nah ini sababnya kita perlu tahu. Innahu qoroba al-fashatin, bahwa sebelum Nabi Allah Ibrahim punya anak Nabi Allah Ismail alaihi salam itu tiap tahun, tiap bulan Dzulhijjah, tiap bulan haji itu selalu qoroba al-fashatin wasala sami'ati baqaratin, selalu kurban. Itu nalawara kurban lagi apa al-fashatin 1000 domba, 1000. Tidak hanya 1000 kambing, wasalasa mi'ati bakorin 300 sapi. Tidak hanya itu, wa mi'ata badanatin 100 onta. Gitunya 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta setiap tahun. Nah makanya dari sini kita bisa ambil pelajaran yang sudah berkorban sekali jangan hanya cukup tahun kemarin. Karena jangankan Nabi Allah Ibrahim, kita diajarkan baginda Rasul aja tiap tahun berkorban jika ada. Nah ini bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu mah ya seminimalnya membantu
ya, melestarikanlah gitu ya, mengarahkan gitu ya. Nah inilah Nabi Allah Ibrahim, 1000 domba, 300 sapi, 100 onta dikurbankan di jalan Allah gitu ya. Fata'ajjaban nas, maka seluruh manusia pun pada heran ya. Jangankan manusia pada zaman itu, kita aja yang bacanya sekarang heran banyak. Zaman sekarang ada nggak sih yang kurban seperti ini? Ya, onta aja kan lebih mahal daripada sapi yang sekarang aja kan. Kemarin berapa ya paling murah? Ada yang paling murahnya mungkin ada yang 2730 kan ya. Nah itu ya sapi, lagi onta lebih mahal onta gitu ya. Bisa fata'ajjaban nas, maka pada heran seluruh manusia pada waktu itu. Bukan hanya manusia, wal malaikah min dzalika, malaikat pun pada heran. Wah, Nabi Ibrahimnya, masya Allah. Faqala Ibrahim alaihissalam, maka dengan keheranan, kondisi heran seluruh manusia, Nabi Allah Ibrahim pun berbicara, kullu ma taqarrubu bihi laisa bi syai'in indi wallahi law kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Ini kata Nabi Allah Ibrahim, seluruh perkara yang ditakarubkan olehku di jalan Allah Subhanahu wa taala, saya ikhlas, saya ridho melakukannya demi Allah. Jangankan 300, jangankan 1000 onta, jangankan 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta, anak pun akan saya kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking sombongnya, saking merasa diri, wah gitu. Ya namanya juga sifat manusia, Pak. Jangankan manusia biasa, Nabi pun ngerasa kalau misalkan manusia itu udah heran, Nabi Allah enggak kan. Nah itu timbul kadang-kadang sifat takabur kita gitu ya. Kalau kata Ustaz Abdul Somad Nopo, itu timbul orang kalau udah takbur atau lihat hidung aja udah segede terowongan Mina kan, sahatean gitu. Aingnya mau air di kampung Jawa mah aing doang gitu banyak. Nah inilah Nabi Allah Ibrahim. Makanya demi Allah fisabilillah ataqarruba bihi ilallah ta'ala, saya akan melakukan takarrub ilallah ta'ala, melakukan takarrub, anak pun akan dijadikan korban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Allah Ibrahim pada waktu itu usianya sudah 80 tahun lebih. Istrinya pun sama. Gitu ya. Dalam ahli medis ya tidak mungkin. Tapi kalau Allah sudah berbicara kamu harus punya anak lagi, tidak ada yang bisa menghalangi. Akhirnya falamma qala Ibrahimu alaihi salatu wassalam hadzal qaula madha alaihi zamanu fanasiya hadzal qaul. Akhirnya sesudah mengatakan hal tersebut pada zaman itu Nabi Allah Ibrahim lupa akan ucapan-ucapannya karena Allah mengizinkan anaknya lahir, Kasep, gitu ya bakal jadi nabi. Siapa namanya? Nabi Allah Ismail alaihi salam. Inilah cikal bakal keturunan baginda Rasulullah Muhammad, gitu ya. Jadi Kanjeng Rasul masih turunan Nabi Ibrahim, gitu ya. Nah inilah lupa akan janji-janjinya. Nah makanya ini iktibar untuk kita. Kalau misalkan punya janji, enggak apa-apa. Yaitu ya, jangan asal ngucap aja sebab jadi janji. Jadi janji al-wa'du dainun, yang namanya janji itu sama halnya dengan hutang. Hutang itu kan harus dibayar, wajib lah gitu. Gitu ya. Yang misalkan kita sudah dilanda sakit misalkan ya, dari sakitnya ini nya geus kebal ya gering pecager-cager aing malah geus cager nek sedekah 100.000 wajib kan. Lu tadina 100.000 kurang misalkan sedekah 20.000 sunnah, eta mah 100.000 jadi wajib karena ucapan manehna nu tadina gering jadi cager. Nyaha aing mah teu boga anak bae. Amun aing boga anak misalkan boga saud boga anak bae. Boga anak aing jarah keliling Jawa. Kudu dilaksanakeun eta. Gitu nya. Nah ini namanya nazar, janji.
Nah ini tuh Nabi Allah Ibrahim lupa akan janji-janjinya. Falamma ja'a ilal ardil muqaddasati sa'ala rabbahul walad fa'ajaballahu du'aahu basyarahu bil waladi waladathu ummuhu falamma balagha ma'ahu sa'ya. Jika kalau Nabi Allah Ibrahim lupa, ini Nabi Allah Ismail telah berusia menjelang kasep 8 tahun menginjak ke 9 tahunan Pak. Menjelang kasep lah. Ya. Anak lelaki biji-bijina dari Siti Hajar, gitu ya. Inilah begitu Nabi Allah Ismail didatangi mimpi. Ya, tidak mimpi ini tidak langsung datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Mimpi ini datang kepada Nabi Allah Ismail. Ismail, tagihlah janji bapakmu. Akhirnya Nabi Ismail berbicara kepada ayahnya, wahai abi, wahai abah, baginda Nabi Allah Ibrahim, apakah abah dulu pernah berjanji segitu? Nabi Allah Ibrahim merasa diri, oh saya dulu pernah mengatakan bahwa saya harus menyembelih anak kalau misalkan saya diberi anak, gitu ya. Akhirnya tidak langsung direspon, Pak. Nabi Allah Ibrahim tidak langsung direspon, gitu ya. Tidak langsung direspon. Akhirnya mimpi itu datang ke Nabi Allah Ibrahim sendiri. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, lama kanatil lailatul tarwiyah wa namar afil manami yaqulu ya Ibrahim ufi ibnadrika. Di malam tarwiyah, gitu ya, 2 hari sebelum Dzulhijjah, sebelum Lebaran Idul Adha, Nabi Allah Ibrahim bermimpi ufi binadrika. Nabi Allah Ibrahim, laksanakanlah janji-janjimu, laksanakanlah nadar-nadarmu. Nabi Allah Ibrahim terbangun kaget. Tarwiyah ini artinya masih pikir-pikir, gitu ya. Tarwiyah, apakah ini? Bertanyalah Nabi Allah Ibrahim, ini minallahi am minasyaitan? Ini dari Allah apa dari syaitan? Masih mikir-mikir itu Pak. Akhirnya Nabi Allah malam keduanya mimpi yang sama. Wahai Ibrahim, ufi binadrika, laksanakanlah janjimu. Akhirnya terbangun dengan kaget. Makanya disebut dengan Arafah. Disebut dengan hari Arafah, gitu ya. Yang mana di dalam hari Arafah itu terjadinya yang mulahan itu wukuf di padang Arafah, gitu ya, di mana hari Arafah. Nah, Nabi Allah Ibrahim ini sudah meyakinkan diri ini mah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ismu dzalikal makan Arafatun summa ra'a fil lailatis saniyah mislahu fahama binahbihi. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim dengan berat hati melaksanakan janji-janjinya. Nah, gitu ya. Inilah pelajaran yang mesti kita petik. Yang pertama, kalau mempunyai nafsu kita sebagai manusia biasa, janji itu jangan terlalu berat-berat. Takut berat yang kurang laksanakan kan itu dosa deui. Gitu ya. Dosa deui nutur tengah nudur janji-janji kita. Nah, Nabi Allah Ibrahim melakukan janji-janjinya itu dengan berat hati melakukannya. Falamma arada ayyadhaba Ismaila ila nahri, akhirnya Nabi Allah akhirnya melaksanakanlah di hari ketiga sesudah mimpi yang di bulan Dzulhijjah tersebut. Gitu ya. Pada waktu itu belum ada sholat Idul Adha Pak. Ya, ada sholat Idul Adha itu di zaman Nabi Allah, di zaman baginda Rasul disunatkan, ya, disunatkannya sebelum melakukan sholat Idul Adha kita disunatkan berpuasa terlebih dahulu. Berpuasa jangan dulu makan apa-apa, gitu ya. Sesudah kita melaksanakan sholat sunnah Idul Adha dipersilakan untuk menyembelih dulu, gitu ya. Bisa menyembelih kalau ada hewan kurban, kambing, jantungnya kita ambil, kita masak, baru gitu makan, gitu ya. Nah itu kan caranya sama dengan kita melakukan puasa tarwiyah dan puasa Arafah, gitu. Ganjarannya, yang mana puasa tarwiyah dan puasa Arafah itu sangat besar fadilahnya. Bahkan tidak hanya tarwiyah dan Arafah,
dari tanggal 1 sampai sebelum Lebaran Idul Adha itu kita melakukan amalan-amalan, salah satunya puasa, itu ganjarannya dilipat-lipat ganda, Pak. Gitu ya. Nah, dari tanggal 1 Dzulhijjah, nah kalau udah Lebaran Dzulhijjah, kalau udah menginjak hari Dzulhijjah, itu ada yang namanya tasyrik, diharamkan untuk berpuasa 3 hari. Gitu ya. Kalau kita kemarin itu Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, itu sudah dipersilakan untuk puasa lagi. Gitu lah. Inilah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, fa inni dhahibun bihi ila diyafah. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim berbicara, berargu argumen dengan anaknya sendiri, wahai Nabi Allah Ismail, wahai Ismail, Abah dapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu karena bapak Abi dulu pernah janji kalau punya anak laki-laki pun mau ditakarubkan di jalan Allah, mau dikurbankan di jalan Allah. Bagaimana tanggapanmu anak? Kata Nabi Allah. Bagaimana jawaban Nabi Allah Ismail? Anak soleh iya. Kalau itu perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ridho, laksanakanlah Abah. Jangan merasa berat hati, ikhlaskanlah karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anak yang soleh. Itu ya. Kok ayah zaman kuare, woi nak terpenting mimpi ya. Kita mungkin Aceh yang kuare, ya. Daripada Aceh mending Abah kuare pencet cina. Terempat cina. Malah masih dia mau kumpul kena cina yo. Begitu tanya. Nah, inilah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Itu Nabi setan itu merasa menggigil, Pak. Bencinya sangat luar biasa. Nabi Allah Ibrahim tertahan. Gitu ya. Akhirnya disalurkannya Nabi Iblis itu menggoda Nabi Ismail. Ya sudah didangdanan gitu ya. Fahsana raqsahu raqsi fahamalah Ibrahim alaihi salam hamdan sakinan. Gitu ya. Begitu Nabi Allah Ismail sudah dimandikan di dalam rusak itu rapi gitu ya, diwangi-wangian, di pakaian yang sangat rapi, dibawa ke atas gunung. Begitu dalam perjalanan Iblis menggoda Nabi Ismail. Hai ceng Ismail, kan maneh mah hayang lain dipencet ku abah maneh. Woi ora keneh. Gitu bari Iblis bisa aneh tadi. Ceng ora keneh. Hirup panjang dia daek bae dipencet paeh dia bisa hirup deui. Itu dia Iblis. Eta saruan sampai zaman gua ya. Mengawan di godana doang gitu. Aing ora keneh, ulah kerja ulah salat nah. Oke kolot bae ngaji mah, kolot bae cenah salat mah. Itu tanya. Nah, ini kan Nabi Allah Ismail begitu mendengar bisikan-bisikan Iblis, Ismail pun geram. Akhirnya mengambil sebuah batu dilemparkannya ke muka Iblis, terkena mata sebelah kiri, pecah saudara. Nah, gitu ya. Makanya Iblis dan turunan-turunannya setan iblis gitu ya, ke bawah-bawahnya. Itu termasuk Dajjal, itu matanya pecah sebelah. Itu termasuk Dajjal di akhir zaman. Dajjal itu ada mempunyai huruf, ada 3, kaf, fa, ro, artinya kafir, mempunyai mata picak. Nah ini turunan Iblis, eta jika batal Iblis eta dilempar bu Nabi Ismail, maka kena mata kecas sebelah gitu. Nah makanya dijadikanlah di orang yang munggah haji malam jumroh teh yang ada. Malam jumroh itu seakan-akan menuruti kelakuan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Singkat ceritanya para bapak jamaah sekalian, yaitu begitu di asahnya pisau yang ingin membelah Nabi Allah Ismail, menyembelih Nabi Ismail, itu tidak ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Menunjukkan dilarang untuk umat-umatnya kalau ingin menyembelih hewan kurban, wayahna lebah ngasah, ulah diharukan hewan beri asahna eta. Bukan rasaan eta ini. Ya tanya Nabi Allah Ibrahim itu langsung sang ke hadapan Nabi Ismail. Eta ngajadikeun dilarang, kieu teh nya. Sunnah tidak wajib,
tapi kita patut mengikutinya, Pak. Hati hewan pun mempunyai hati, Pak. Bisa ngomong mana nih? Nah, aja si ayat dikurban, kan tidak diasah dari penata sekali. Songseng cek sakit kalau anjir sama ngomong diomongan gue kita cerma. Hanya nah oleh di dia kan, itu banyak. Nah, punya adat tersendiri di mana gitu ya. Nah, itulah Nabi Allah Ismail begitu disembelih. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya rupanya Nabi Allah Ismail digantikanlah dengan rupa domba yang sangat bagus dari surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya digantikanlah oleh domba yang dari surga, dibagi-bagi ke seluruh rakyat yang ada di sekitaran Nabi Allah Ibrahim. Bahkan dalam satu riwayat, daging yang dimakan itu dari domba tersebut seumur hidup tidak pernah ngerasakan lapar kembali, Pak. Mau air di surga itu, gitu ya, tidak pernah merasakan lapar kembali. Akhirnya Nabi Allah Ismail ada selamat, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini digantikan para wali jamaah saudara. Allah merasa bunga, malaikat merasa kagum, iblis mah aprit-apritan, iblis mah merasa cemburu. Malaikat pada heran, nyana hadir Ibrahim saking kuat imana anak mamanya dikorbankan. Malaikat pada heran, Allah bunga, Allah senang, gantikanlah dengan domba tersebut. Gitu kan? Para warga jamaah, para jamaah rahimahullah, inilah sekelumit riwayat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dari cerita tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Bibarakatihim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.